Hari ini kita bakalan ke Polandia, tepatnya ke Gdansk. Terus di sana kita bakalan stay beberapa hari karena kita juga mau pergi ke Sopot terus ke Gdynia. Terus jaraknya itu dari tempat aku sekarang 149,4 nautical miles, dan speed rata-rata kita sekarang itu 5,7 knots. Jadi sekitaran 26 jam, 26 setengah jam lagi nyampe di Polandia. So we will see. Stay tuned. Do you think that the wind is gonna come tonight? Early tomorrow morning. I thought it was like start at 10 or something. Here it comes. So what are you trying to do now? Why did we shut down the engine? We're gonna fill oil on the engine. Why? It's been running on many hours today, and it's getting a little bit low on oil pressure. So I'm just gonna clean this to make sure there's no Weird stuff. bad stuff getting into the engine, and then we're gonna fill. What are you doing now? Just putting the pump intake into the water. Are we sinking? No, we're not. Barely. Jadi olinya sudah diisi, sekarang kita nyalain mesin. Terus kita lihat Did we lose the dan kita lanjut perjalanan menuju Polandia. Kayaknya sunsetnya bagus hari ini. Sunset hari ini jam 10.30 malam. Is sunset today 10:30? Sunset today is 10:30, right? Ya. 10.30. Mari kita lihat kalau sunsetnya bagus apa enggak. Sunset. Ini tuh bener-bener nggak ada apa-apa sama sekali. Dari tadi kita berangkat dari Latvia, itu kita cuman nemu dua kapal feri ke arah satu ke arah Latvia dan yang satunya lagi mungkin ke arah Estonia.
Kemarin itu pas kita crossing Bay of Biscay itu masih ada banyak kapal lalu lintas kapal ya, tapi sekarang itu sama sekali nggak ada. Jadi kita bener-bener sendirian, nggak kelihatan apa-apa sama sekali, nggak kelihatan makhluk hidup, nggak kelihatan. Oh, ini ada satu makhluk hidup. Did you about to fall? Nih, nggak ada apa-apa sama sekali. Cuman bisa lihat air, laut, terus mendung pula. Ah, what a day. Karena di luar nggak ada angin dan lautnya itu termasuk flat, lautnya itu flat nggak ada ombak, jadi aku sekarang masak buat ntar malam, soalnya kita bakalan sailing malam hari juga gitu biar nyampe di Polandia besok pagi atau besok siang. Terus sekarang aku lagi masak soto ayam karena di luar juga mendung nggak ada matahari, jadi enak kalau makan kuah-kuah. Do you want rice? The question was if you had turned it off. Oh, no, I have not. Yeah. So I had to get Taking the main side.
Jadi aku tuh usaha banget nggak sampai skip skincare meskipun selling kayak gini, kecuali kalau emang apa ini namanya, cuacanya itu lagi bener-bener nggak bagus dan hampir bahaya gitu. Kalau misalnya kita jalan-jalan di dalam kapal dan tamu kelempar atau gimana gitu. Tapi kalau kayak gitu aku biasanya sedia tisu basah, eh, biar apa ini namanya, biar kotoran terangkat. Soalnya meskipun di laut tuh masih tetap ada debu, apalagi kalau musim-musim begini masih ada apa ini namanya, pohon atau serbuk bunga dan segala macam. Kalau yang tanya eh, apakah aku di laut masih pakai skincare, jawabannya iya. Aku masih pakai skincare, harus wajib. Karena dulu itu aku tuh ada apa ini namanya, jerawat hormonal. Jadi muka aku tuh nggak bisa pernah, nggak pernah bersih gitu loh. Apalagi kalau misalnya hormonnya itu mulai mulai bergejolak, jadi bakal numbuh jerawat sana sini gitu di sekitar jawline. Makanya sebisa mungkin aku tuh nggak akan skip skincare. Dan skincare yang aku pakai itu rata-rata semuanya skincare dari apotik. Jadi kalau di sini merek-merek seperti The Ordinary, terus habis itu La Roche-Posay, bahkan Lancome itu biasanya aku dapetin di apa ini, di apotik apotik terdekat. Kalau di Latvia kemarin itu lebih banyak La Roche-Posay, terus Bioderma, habis gitu ada CeraVe gitu. Jadi kenapa aku menghindari banget pakai skincare Korea atau skincare yang tidak dijual di sini, karena kalau misalnya aku pindah negara gitu ya, terus susah dapetin. Karena kan kalau kalau misalnya kita pindah negara gitu, oh mungkin skincare Korea A, skincare Korea B nggak akan ditemuin gitu. Jadi mendingan, menurutku mendingan pakai skincare yang ada di apotik gitu. Kalau kalau ada di apotik kan pasti ada di apotik mana-mana gitu loh. Gitu. Jadi biar praktis aja sih. Dan untungnya eh aku tuh cocok pakai pakai skincare dari apotik. Jadi misalnya kayak sabun mukaku pakai The Ordinary, ini nggak di endorse ya, nggak di endorse dan ini bukan ads gitu. Terus ini cleansing oilku dari Beauty of Joseon, yang ini khusus aku beli di kayak Sephora gitu pas di Finland kemarin. Yang lain-lainnya biasa aja sih, ada retinol, terus habis itu toner sama moisturizer. Dan aku nyoba untuk keep the skincare simple, soalnya aku notice dulu pernah pakai 10 step skincare tapi akhirnya malah gampang jerawatan. Terus kalau misalnya jerawatan aku nggak ngerti produk mana nih yang ini yang bikin jerawatan gitu. Nah kalau sekarang karena simple aja, jadi kalau malam aku biasanya pakai cleansing oil dulu, terus habis itu face wash, serum, habis serum baru moisturizer. Udah itu aja, gampang gitu. Kalau aku yang paling penting itu jaga makanan. Kalau misalnya makanannya udah aneh-aneh, sudah bisa dipastikan mukaku akan jadi tambah jerawat gitu. Oke, kita sudah selesai skincare, terus sudah selesai bersih-bersih di kamar mandi. Soalnya aku setiap cuci muka tuh pasti airnya belepotan kemana-mana. Sekarang aku mau pindah ke depan karena aku nggak mau tidur di belakang. Soalnya berisik banget, berisik suara radar, berisik suara autopilot, berisik suara mesin dan segala macam. Oke, good night, good night, good night. Selamat pagi. Ini sudah hampir jam 5 pagi.
Aku tadi sudah bangun dari jam 3, terus jaga, giliran jaga, suamiku tidur, terus aku di sini jaga. Ini sudah mulai sunrise, terus anginnya tadi sudah mulai start pick up itu sekitaran jam 1 malam. Jadi agak meleset dari perkiraan BMKG. So, sekarang lagi di luar Kaliningrad, tapi kita sailing di international water atau di zona ekonomi eksklusif. Kita nggak bisa deket-deket ke Rusia karena nanti bisa panjang urusannya. Masih sekitar 70 mile lagi sampai ke Gdansk. Terus hari ini mendungnya sudah apa ini namanya sudah datang. Tapi emang forecastnya itu hari ini bakalan mendung, tapi kita lihat mendungnya cuma tipis aja sih. Ntar kita lihat deh. Semoga hari ini cerah biar nggak terlalu dingin. Dapat downwind, tapi ombaknya choppy banget seperti yang bisa dilihat. Nggak apa-apa karena speed kita 6,2, cuman pakai genoa aja. Terus kita sudah 65 mile lagi sebelum ya, nyampe Gdansk. We'll see. Sunrise-nya pagi ini bagus banget. Yang tadinya disangka bakalan cerah hari ini, tapi ternyata hujan. Hujan, terus nggak bisa kelihatan apa-apa. Akhirnya kita harus nyalain radar every now and then. Kenapa? Karena biar kelihatan kalau ada kapal di sekeliling kita. Gitu. Soalnya lihat keluar tuh emang nggak kelihatan apa-apa gitu loh, lihat di belakang, ya kan? Ini cerita sedikit, pas kita kemarin ada di Latvia, jadi kalian bisa lihat ini, itu adalah crew courtesy flag. Jadi ini bendera ini harus dipasang untuk menunjukkan krunya itu nationality-nya dari mana gitu. Kan berarti aku harus pasang bendera Indonesia. Ini kan jadi kayak kelihatan bendera Polandia yang kebalik ya. Terus kemarin itu ada beberapa sailors juga yang dari Polandia komplain gitu ke Harbor Master, katanya oh itu ada Norwegian yacht yang yang insulting bendera kita dengan pasang bendera Polandia terbalik. Akhirnya si Harbor Master ini terus datang ke tempat kita, terus akhirnya di komplain. Terus aku bilang, tapi kan aku dari Indonesia, I'm an Indonesian and that is Indonesian flag. Terus baru Harbor Masternya tuh kayak awkward gitu bilang, oh yeah, the Far East country.
Dan sekarang kita menuju Polandia. Semoga nggak ada yang komplain nanti pas kita nyampe di Polandia. 10 nautical miles menuju Gdansk, kami dapat headwind atau angin dari depan. Ombaknya juga sangat choppy, jadi HP harus disimpan. Terus kami juga kontak port di Gdansk yang ternyata nggak bisa akomodir karena keterbatasan untuk kapal ukuran 15 meter ke atas. Jadi kami ambil alternatif untuk pergi ke Sopot. Sopot ini dapat julukan Saint-Tropez of Poland karena pantainya emang bagus banget. Dan kalau summer banyak banget turis datang ke sini. So, sekian serba-serbi tinggal di kapal. Thank you for watching.